Dalam mewujudkan Indonesia bebas odol di tahun 2023, pihak Korlantas Polri dan instansi terkait terus melakukan himbauan dan penindakan langsung bagi para pengendara truk yang masih melakukan pelanggaran overdimensi, overload, atau odol. Dengan adanya kebijakan yang sudah ditetapkan, dihimbau untuk seluruh pengendara truk agar tidak lagi membawa muatan melebihi kapasitas dan para pengusaha karoseri untuk mematuhi kebijakan yang ada. Karena overdimensi, overloading, atau odol dapat merugikan bagi pengguna jalan lainnya. Mengejar target Indonesia bebas kendaraan overdimension, overloading, atau odol di tahun 2023, pemerintah melalui Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan terus melakukan operasi penindakan bagi para pengguna truk kendaraan. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, truk yang didapati melakukan pelanggaran odol dapat merugikan banyak pihak, seperti pengguna jalan lain yang mengalami kelambatan, kerusakan jalan, atau berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Selama tahun 2021 terdapat sekitar 57 kasus yang terjadi akibat overdimension, overloading, atau odol, sehingga dengan adanya kebijakan odol dapat menertibkan para pengendara truk untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan. Menurutnya, pihaknya terus melakukan pengawasan kepada kendaraan-kendaraan odol dan pengguna jalan lainnya. Selain melakukan pengawasan, Brigjen Pol Aan Suhanan juga bersinergi dengan semua pemangku kepentingan terkait keselamatan jalan bersama dengan Kementerian PUPR serta lembaga lain yang berkesinambungan dengan pengelolaan jalan, sedangkan untuk overload, overdimension, atau odol Dirgakum juga bersinergi dengan Kemenhub, para pengusaha, dan karoseri. Dengan adanya kebijakan odol, pihak Korlantas Polri terus melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha karoseri agar tidak lagi membawa muatan melebihi kapasitas dan sosialisasi dilakukan di berbagai daerah. Faktor overload, ya, overload atau kelebihan membawa barang atau muat yang diberikan izin atau barang yang diizinkan oleh aturan. Itu juga ada beberapa kejadian. Kalau kami lihat di data kita di 2021 itu ada sekitar 57 kasus ya yang terjadi akibat overload. Yang ketiga mungkin juga overdimensi, ya. Overdimensi itu melebihi ukuran atau dimensi yang sudah ditentukan, contoh panjang. Penertiban odol yang dilakukan Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan ini juga diapresiasi oleh pengamat transportasi Universitas Trisakti, yaitu Yayat Supriyatna. Menurutnya, penertiban odol merupakan bagian dari penegakan undang-undang lalu lintas, sehingga kebijakan tersebut dapat menyadarkan masyarakat agar tidak memodifikasi kendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan jalan, serta hal-hal yang merugikan masyarakat umum. Implikasi terbesar adalah potensi kecelakaannya kemungkinan sangat tinggi. Yang kedua, ada persoalan tentang konteks umur teknis dari kondisi jalan. Ini ada dua hal yang sangat penting. Implikasi kepada potensi terjadinya kecelakaan karena kelebihan dari dimensi beban yang harus dibawa oleh kendaraan. Yang kedua, ada konteks kerusakan jalan yang menjadi bagian kerugian masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan baru terkait penertiban odol mendapatkan respon positif dari berbagai sopir pengendara truk. Para sopir truk mendukung kebijakan odol. Mereka menyadari dengan membawa muatan melebihi kapasitas merupakan suatu kesalahan yang dapat merugikan dan menyebabkan kecelakaan untuk pengguna jalan lainnya. Menurut kami sih pihak pengemudi ya kalau emang aturannya seperti itu ya nggak masalah. Kita juga mungkin merasa nyaman dengan misal dari para angkutan barang itu pakai standar yang diatur sama pemerintah. Kendaraan odol tidak hanya sampai kepada para pengusaha karoseri atau sopir odol, tanggapan lain juga datang dari masyarakat yang memberi respon positif dengan adanya kebijakan odol. Sebagai masyarakat ya setuju lah Pak, soalnya kenapa ya, muatan gitu kan satu efeknya kalau di jalan kan namanya muatan banyak kayak gitu kan beban satu buat jalanan merusak kan satu. Dua, jika muatannya banyak kayak gitu otomatis kan bisa jatuh atau gimana kan, jadi efeknya bisa pengendara yang di belakangnya juga gitu.
paling utama motor yang dirugikan. Nah, harapan saya sebagai warga harus ditindak, Pak. Ditindak itu dengan maksud agar muatan itu nggak berlebihan buat efek buat warganya gitu. Dengan adanya kebijakan odol, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan 2023 Indonesia bebas odol. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Demikian News Flash kali ini, nantikan News Flash berikutnya dengan informasi lainnya hanya di NTMC Polri. Dalam rangka Ops Keselamatan yang digelar pada tanggal 1 hingga 14 Maret 2022, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Saya Bribtu Cici, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.